Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak PLT Kepala Sekolah UPTD Negeri 29 Kota Barat, Pak Abdullah Effendi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik serta tenaga kependidikan UPTD Negeri 29 Kota Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesehatan dalam rangka mengikuti pengimbasan pembelajaran mendalam atau kita kenal dengan istilah deep learning. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pengimbasan yang mana pengimbasan ini akan dilakukan oleh pertama Bapak Kepala Sekolah kita PLT Pak Abdullah Effendi SPD serta guru yang sudah ikut pelatihan 3 orang kemarin, yaitu saya sendiri, Ibu Elga Amelia dan Ibu Nadia. Nanti ada beberapa kegiatan yang akan diikuti dan dilaksanakan serta tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah, langsung saja untuk pengimbasan serta sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PLT kita Pak Abdullah Effendi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, dari hasil pelatihan kami yang mana kami selama 2 hari pelaksanaannya di SMP 2 Sumaliat, dan ada lagi guru kita 3 orang, Ibu Nadia SPD, Ibu Elga Amelia SPD DR, dan Pak Aulia Rahman SPD yang ikut di SMP 1 Mendo Barat. Maka dari itu kita harus melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru kita yang kedapatan belum terbagi untuk ikut latihan ini. Jadi di sini kami berempat akan sedikit memaparkan apa-apa saja yang perlu diketahui oleh guru-guru kita. Di sini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, pembelajaran mendalam. Nah ini pembelajaran mendalam ini kita harus tahu apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini tuh, mengapa perlu pembelajaran mendalam yang ada di kurikulum Merdeka kita? Itu yang pertama adalah harus keterlibatannya harus ada, berkesadaran memuliakan pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital dan multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Di sini pembelajaran mendalam kita harus mengacu kepada 8 dimensi kelulusan. Tidak ada lagi yang namanya profil Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang berkenaan dengan kurikulum jangan sekali-kali lagi bersangkut paut dengan profil Pancasila, tetapi adalah 8 dimensi kelulusan. Di situ di ranah itu kerangkanya itu kita juga di dalam pembelajaran itu harus ada 3 kerangka yang harus kita masukkan, yaitu yang pertama adalah 7 KAIH, yang kedua adalah lintas timur, lintas ilmu, yang ketiganya
kemarin ya. Ya nanti ya. Nah, kita lanjutkan dengan pembelajaran mendalam yang mana di situ yang keterlibatan dan memuliakan itu merupakan fondasinya. Nah, memuliakan di situ ada aspek-aspek terdapat dalamnya. Yang pertama adalah 3 macam bentuk. Kesadaran bermakna menggembirakan. Inilah poin yang perlu kita ketahui. Dari 3 aspek ini muncullah aspek yang lain, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah, ini tadi. Yang perlu ketahui awal, ya. Di situ akan mewujudkan yang namanya 8 dimensi kelulusan tadi. Setelah akan terwujudnya profil 8 dimensi kelulusan, itu kita harus mengaitkan dengan 3 yang kita bilang awal tadi, yaitu harus berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan 7 KAYH. Ada lagi yang lintas ilmu. Nah, yang 3 tadi, inilah poinnya. Berkesadaran itu nih, yang bermakna nih menggembirakan ini. Dari yang ketiga kerangka tadi muncullah 4 macam ini. Olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa. Nah, disinilah akan tercantum yang namanya kegiatan-kegiatan yang ada di pembelajaran kita, Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami pemahaman awal tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam di kurikulum satuan pendidikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut ke pembawa acara. Terima kasih banyak kepada Pak Abdul Hamid Effendi selaku PRT kita. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Ibu Nadia tentang masalah pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap PPT atau PPDB. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan mengenai pola pikir bertumbuh, yang mana ini merupakan modul yang telah kami pelajari beberapa hari kemarin dalam pelatihan di SMP Negeri 1 Medan Barat. Baiklah, langsung saja untuk pola pikir bertumbuh. Nah, kalau orang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh tadi, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalannya keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Menurut Profesor Abdul Mukti. Nah, berdasarkan hasil survei mindset dalam PISA 2018, Indonesia termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki persentase murid yang growth mindset-nya di bawah 40%. Jadi, murid kita masih di bawah growth mindset-nya. Nah, konsep pola pikir bertumbuh
Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir, tindakan, dan hasil. Jadi pola pikir merupakan akar atau yang pertama sebelum kita adanya tindakan dan juga hasil. Kalau pola pikir kita bagus, insya Allah tindakan kita juga akan bagus dan hasilnya akan maksimal. Pola pikir akan mendikte tindakan yang kita lakukan serta akan mendapatkan atau menentukan hasil yang diperoleh. Nah, pola pikir lebih penting daripada keterampilan seperti yang ada di sini. Pola pikir menduduki posisi paling bawah, yang di atasnya ada keterampilan dan paling atasnya adalah alat. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan juga berpikir. Mengapa manusia berbeda-beda? Nah, mengapa manusia berbeda-beda? Karena ini adalah pengaruh dari pola pikir atau mindset ini. Kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jenis-jenis pola pikir di sini ada pola pikir growth mindset dan juga fixed mindset, atau growth mindset ini disebut dengan PBB atau pola pikir bertumbuh, sedangkan fixed mindset disebut dengan PPT, pola pikir tetap, bukan PPT PowerPoint ya. Nah, kalau growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan untuk fixed mindset merupakan keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa dirubah. Pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh di sini, kalau kita memiliki pola pikir tetap atau PPT, kita akan menghindar jika ada tantangan. Sedangkan kalau kita memiliki pola pikir bertumbuh, kita akan menerima tantangan yang ada. Selanjutnya kalau ada obstacle, di sini kalau di PPT akan menyerah. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh, kita akan bertahan. Selanjutnya ada effort atau dukungan. Kalau di pola pikir tetap akan mubazir peluang tersebut. Sedangkan kalau di pola pikir bertumbuh, setiap ada peluang pasti akan berusaha. Selanjutnya dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Belajar cara mengenali suara PPT. Nah, pada suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sadari bahwa kita punya pilihan. Berbicara dengan PBB. Sedangkan kalau PBB ini suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan. Melakukan aksi sesuai dengan suara PBB. Nah, suara pola pikir tetap. Kalau kita memiliki suara pikir tetap, di sini kita akan bersuara, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu melakukan sesuatu. Sedangkan kalau kita memiliki suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Selanjutnya kalau suara pola pikir tetap, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Sedangkan kalau kita memiliki suara pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang bagi saya untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, pola pikir tetap, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang yang lain. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh, suaranya saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Selanjutnya, suara pola pikir tetap, kecerdasan dan kemampuan seseorang adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Sedangkan pola pikir bertumbuh,
belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Nah, jadi di sini kita sudah belajar mengenai pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, kita akan mudah menyerah. Sedangkan kalau pola pikir bertumbuh, kita akan terus berusaha jika ada tantangan. Nah, di sini ada LK soal untuk pemetaan profil pola pikir. Silakan Bapak Ibu untuk centang. Di sini ada 10 soal dan ada pernyataan setuju dan tidak setuju. Misalnya nomor 1, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Kalau menurut Bapak Ibu setuju, silakan dicontoh di bagian setuju. Dan kalau Bapak Ibu tidak setuju, silakan dicentang di bagian tidak setuju. Nah, selanjutnya kalau sudah dicentang semua 10 soal, bandingkan antara A dan B. Nomor 1, cara menentukan profil pola pikirnya. Yang pertama, soal bernomor ganjil menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir tetap. Yang nomor 2, soal bernomor genap menunjukkan orientasi orang dengan pola pikir bertumbuh. Yang ketiga, hitung jumlah soal yang dijawab setuju. Untuk soal bernomor ganjil diisi tanda A. Dan untuk soal genap diisi dengan tanda B. Nah, selanjutnya yang keempat, bandingkan antara A dan B. Bila A, yang tanda tadi, bila A lebih besar dari B, maka peserta terindikasi memiliki PPT atau pola pikir tetap. Sedangkan kalau A sama dengan B, maka peserta terindikasi memiliki pola pikir campuran. Dan C, A lebih kecil dari B, maka peserta terindikasi memiliki PPB atau pola pikir bertumbuh. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dari pemaparan dari Ibu Nadia tentang PPT dan PPB, pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Selanjutnya materi yang kedua, modul 2 akan disampaikan oleh Ibu Elga Amelia SPDGR. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala SDN 29 Mendo Barat beserta rekan-rekan guru yang saya hormati. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan tentang isi dari modul 2 dari pembelajaran mendalam. Sebelumnya, saya menjelaskan dahulu bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kita mengganti kurikulum, tetapi pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan, sama seperti kontekstual atau CBSA kalau dalam zaman dahulu. Jadi bukan kita mengganti kurikulum, hanya pendekatan pembelajaran saja. Oke? Nah, di pembelajaran mendalam ini, dia itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memuliakan peserta didik. Jadi kita sebagai guru dengan peserta didik itu harus saling menghormati. Kita menghormati bagaimana bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kenapa pembelajaran mendalam itu penting sekarang? Pertama, tuntutan zaman, karena kita zaman IT kita sudah semakin berkembang. Lalu yang kedua, skor PISA kita masih yang termasuk kategori bawah, baik itu dari literasi maupun numerasi. Lalu apa saja hal yang penting di dalam pembelajaran mendalam itu? Sebenarnya ada namanya prinsip BBM. Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah kita, itu ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebenarnya 3 hal itu yang harus ada di dalam pembelajaran mendalam. Berkesadaran itu apa? Kita sebagai guru dan peserta didik harus benar-benar sadar bahwa hari itu kita mengikuti pembelajaran di sekolah.
Nah, seperti apa caranya? Mungkin bisa kita melakukan ice breaking dulu untuk memotivasi siswa atau memberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Lalu bermakna. Nah, pembelajaran yang hari itu kita sampaikan itu kita kaitkan dengan permasalahan sehari-hari atau kontekstual. Misalnya seperti saya kemarin mengambil pembelajaran magnet. Kita tanya ke anak-anak, pernah lihat magnet? Kalau mereka bilang, oh ada bu, di mainan kulkas. Nah, itu juga adalah contoh dari magnet. Lalu menggembirakan. Apakah menggembirakan itu harus kita memberikan games terus? Kan tidak. Banyak. Bisa kita melakukan interaktif, juga bisa kuis, atau yang hal-hal yang bisa membangkitkan, membuat anak menarik atau tertarik ikut pembelajaran kita. Setelah itu, nah ini adalah cycle, hal yang penting di dalam pembelajaran mendalam. Seperti yang saya katakan tadi, kita memerlukan prinsip BBM. Lalu output dari pembelajaran mendalam itu apa? Ya ini, ada 8 dimensi profil lulus atau DPL. Ada seperti profil Pancasila, namun di sini ada yang ditambahkan seperti kesehatan. Kita juga perlu peserta didik yang sehat. Jadi tidak hanya melulu masalah pembelajaran. Nah, untuk kali ini Bapak Ibu juga diberikan tugas membuat mind mapping mengenai masalah pembelajaran mendalam. Untuk itu kita membuat kelompok. Nanti akan saya berikan kartonnya untuk memberikan Bapak Ibu silakan membuat mind mapping mengenai pembelajaran mendalam. Sebenarnya inti dari pembelajaran mendalam itu ya ini semuanya. Mulai dari prinsip BBM dulu kita gunakan, lalu ini pengalaman pembelajarannya apa saja, ada memahami, ada merefleksi, ada mengaplikasi. Apakah harus dimulai dari memahami? Tidak. Boleh dari tahapan merefleksi dulu. Refleksi itu kapan biasanya dilakukan? Kalau kita biasanya di akhir pembelajaran. Bisa kita memberikan lembar refleksi diri atau teman sejawat. Seperti itu. Mengaplikasi sebenarnya hal yang lebih penting juga. Kita dari pengetahuan yang kita dapat itu diaplikasikan. Berupa apa? Bisa karya atau produk yang dilakukan oleh peserta didik. Baiklah, cukup sekian mungkin pemaparan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat untuk semuanya ya. Tepuk semangat. Tahu nggak Bapak Ibu? Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap. Selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang PPT, PPB dan pembelajaran mendalam secara teori. Sekarang kita praktik penjelasan tentang pembuatan rancangan atau kita kenal istilah dengan RPP atau RPM sekarang ya. Dulu RPP, sekarang RPM, rencana pembelajaran mendalam. Misalnya Bapak Ibu lihat ke depan, inilah bentuk RPM untuk rencana pembelajaran mendalam. Apa saja yang ada, yang harus ada di dalam RPM itu Bapak Ibu. Nanti bisa kita buat tugasnya, kita buat per kelompok sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ini kita lihat pertama identitas sekolah, dari mulai penyusun, nama sekolah, fase, mata pelajaran, materi pokok, submateri, dan alokasi waktu. Selanjutnya ke identifikasi peserta didik. Ada itu harus masuk ke dalam pengetahuan awal, minat belajar, serta latar belakang. Dan keempat, kebutuhan belajar yang meliputi media belajar, kegiatan interaktif, LKPD, dan bimbingan dari guru. Selanjutnya materi pelajaran.
Materi pelajaran meliputi jenis pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural. 2. Relevansi dengan kehidupan nyata. Jadi RPM itu harus relevansi dengan kehidupan nyata. Sila 1 yang ada di Pancasila sampai sila kelima. Selanjutnya materi. Materinya kita menyesuaikan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian dalam RPM itu harus mencakup dari 8 dimensi lulusan yang kita kenal dengan dimensi kelulusan. Kalau dulu profil pelajar Pancasila, sekarang dimensi lulusan yang ada 8. Dalam membuat RPM itu kita harus mencakup beberapa poin, minimal 3 dari dimensi lulusan. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 yang akan diisi di dalam RPM. Dan anak-anak harus mencapai ke-6 dimensi lulusan ini. Selanjutnya desain pembelajaran. Capaian pembelajarannya bisa dilihat, peserta didik mampu mengenal lambang negara Indonesia. Ini khusus pelajaran pendidikan Pancasila ya. Lintas ilmu disiplin juga harus masuk dalam rancangan pembelajaran mendalam. Kalau di sini masuknya seni rupa, bahasa Indonesia, dan SPDP. Jadi Bapak Ibu, selain dari mata pelajaran pokoknya, di situ kita harus menampilkan yang namanya lintas ilmu disiplin ilmu, yaitu dari materi pelajaran lain yang berkaitan dengan materi kita. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita menyesuaikan sesuai dengan yang ada di buku. Ya, paham Bapak Ibu? Mantap. Selanjutnya praktik pedagogik. Ya, di sini ada model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran. Itu harus ada di dalam yang namanya RPM, rencana pembelajaran mendalamnya. Kalau di sini modelnya discovery learning, pendekatannya deep learning, metodenya ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Selanjutnya kita ke lingkungan pembelajaran. Pertama fisik seperti media gambar, papan tulis, dan proyektor. Atau bisa digunakan yang di depan kita ini, smart TV ini. Selanjutnya sosial, interaksi guru dan murid, diskusi kelompok dan presentasi. Jadi diskusi kita dengan murid itu, presentasi, diskusi itu merupakan aspek sosial dalam RPM itu. Selanjutnya budaya belajar. Budaya belajarnya kalau di sini budaya saling menghargai pendapat, gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok, membiasakan sikap sesuai Pancasila. Ini berkenaan dengan yang 8 dimensi lulusan itu Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya poin selanjutnya pemanfaatan digital. Dalam RPM itu kalau kita menggunakan digital dan harus menggunakan digital. Jadi Bapak Ibunya harus menyesuaikan. Di sini video pembelajaran, proyektor, dan video lagu. Atau kita bisa mengisi dengan link video YouTube biasanya. Kita isi dengan link di sini. Jadi siapa saja boleh mengakses. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan yang meliputi berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang 3 prinsip yang ada di PM tadi ya, pembelajaran mendalam tadi. Yang pertama pendahuluan, meliputi orientasi. Ini yang sudah kita lakukan di dalam kelas, persepsi dan lain sebagainya. Pemberian acuan, motivasi, itu sudah kita lakukan biasanya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dan masuk kegiatan awal. Selanjutnya kegiatan intinya masih berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Di sini bisa dilihat, di sini guru menjelaskan sebuah gambar media Garuda Pancasila pada peserta didik dan menayangkan video pembelajaran. Nah, bisa Bapak Ibu lihat ke depan. Sini. Nah, selanjutnya kegiatan penutup Bapak Ibu.
Kegiatan penutup yang harus ada di dalam RPM itu pertama refleksi. Seperti ini sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-harinya, refleksi setelah kegiatan pembelajaran ya. Guru memberi soal evaluasi, menanyakan apakah kalian sudah pelajari hari ini, bagaimana perasaan anak-anaknya, bahagia atau terbeban. Kalau mereka bahagia berarti pembelajaran kita berhasil. Lanjutnya ada umpan balik Pak Ibu. Umpan balik ini ice breaking seperti yang tadi kan kita lakukan, ice breaking, menyanyikan lagu daerah. Lanjutnya tindak lanjut. Tindak lanjut ini guru memberikan arahan untuk melanjutkan pembelajaran di rumah melalui tugas bersama, menuliskan pengalaman. Dan penutup, serta peserta didik diajak bersama-sama untuk menyampaikan rasa syukur dan guru menutup pelajaran dengan meminta peserta didik memimpin doa serta guru memberikan salam. Nah, di sini sudah masuk kegiatan penutup Ibu. Selanjutnya kita ke asesmen. Asesmen untuk proses pembelajaran ini juga harus masuk di dalam yang namanya RPM. Teknik penilaian, refleksi diri dan penilaian teman sejawat. Mereka teman sebangku boleh ya, kita menyediakan kuesioner atau teks untuk penilaian mereka. Bentuk penilaiannya ada checklist refleksi dan penilaian sederhana. Waktu penilaian akhir kegiatan inti. Instrumennya bisa kita lampirkan dalam RPM-nya juga. Tekniknya bisa Bapak Ibu lihat ke depan, ada tanya jawab, observasi, diskusi. Waktu penilaian, bentuk penilaian, pertanyaan terbuka, diskusi kelompok. Waktu penilaian selama kegiatan inti, saat pengamatan gambar. Instrumen terlampir. Lanjutnya asesmen pada akhir proses pembelajaran. Di sini tertulis untuk teknik penilaiannya, bentuk penilaiannya pilihan ganda, waktu penilaiannya penutup, instrumen terlampir. Kemudian ada kegiatan remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan latihan mencocokkan simbol dengan Pancasila, sila Pancasila. Lanjutnya pengayaan. Pengayaan peserta didik yang sudah menguasai materi diberi tugas menggambar simbol. Ini lebih tinggi ya Pak Ibu ya. Lanjutnya lampiran. Lampiran 1 media ajar, bahan ajar, lembar kerja atau LKPD. Kemudian lembar refleksi. Kemudian ada asesmen learning, asesmen as learning, dan out learning. Kemudian selanjutnya ini glosarium tidak perlu ya. Jadi sampai asesmen ya Bapak Ibu. Jadi inilah bentuk RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Secara garis besar sudah saya sampaikan. Nanti akan ada yang namanya tugas. Kita membuat RPM sesuai dengan kelompok tadi masing-masing. Bagaimana Pak Ibu? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ya. Secara umum, secara besar. Ya. Dalam penyusunan RPM tadi, coba dilihat ulang. Ada kalau tidak salah ada 6 ya. Ya. Yang pertama itu apa-apa saja sampai yang ke-6 tadi. Sesudah itu nanti di penyusunan RPM itu tadi berapa minimal dalam untuk bersangkut paut dengan profil kelulusan tadi? Iya, itu minimal 3 Minimal 3. dari 8, minimal 3. Tolong Pak yang untuk anak RPM secara besar apa yang perlu kita ketahui? Pertama yang di atas adalah identitas Pak. Ya, identitas pertama adalah identitas. Baik, bisa saya sampaikan ini saya sampaikan di grup ya Pak Ibu ya. Ini saya sampaikan di grup. Pertama tadi identitas sekolah kita. Dari mulai satuan pendidikan, nama pendidik, mata pelajaran, kelas, fase, dan alokasi waktu. Selanjutnya identifikasi tadi meliputi kesiapan murid, materi pembelajaran. Garis besar saja Pak. Ya. Identitas. Identitas. Identifikasi. Peserta didik. Selanjutnya desain pembelajaran. Oke Pak, desainnya. Tulisannya Pak. Desain pembelajaran. Desain protokol. Di atas orang tinggal. Jangan ngambil sendiri ya Pak.
Nah, tetap identifikasi. Selesai tadi Pak? Nah, dosen pembelajaran yang 4. Yang keempat pengalaman belajar. Dan yang kelima asesmen. Itu secara garis besar Bapak Ibu ya, dari mulai identitas, kemudian identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen yang terakhir. Nanti kita buat tugas harus mencakup dari 5 yang ada di RPM ini ya. Mana? Bagaimana Pak Ibu? Oke. Sudah? Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Nanti kita siap-siap untuk melaksanakan tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Tambahan dari glosarium Pak Awak. Nah, untuk penjawab.